Oke guys, kita balik lagi di game Planet Zoo ini. Di sini gua akan buat video baru dengan konsep yang berbeda di game ini ya. Jadi gua di sini akan merancang sebuah kebun binatang khusus untuk tipe hewan akuatik dan semi akuatik. Jadi ya kayak tempat wisata akuarium gitu dah konsepnya. Karena gua akan menggunakan hewan-hewan akuatik seperti ikan-ikan dan sejenisnya. Jadi di sini udah pasti gua akan menggunakan hewan-hewan mod ya. Karena untuk sekarang, dari Planet Zoo-nya sendiri itu belum ada secara ofisial untuk hewan-hewan seperti ikan dan sejenisnya ya. Karena akan ada banyak hewan mod yang gua gunakan di sini ya. Jadi udah pasti kita akan main di mode sandbox. Ya walau dari awal main game ini sih gue selalu main di mode sandbox sih ya. Oke, kita sudah di in game-nya. Selalu dimulai dari lahan kosong di tengah anta beranta. Untuk hewan-hewan modnya kurang lebih seperti ini ya yang akan gua pakai di seri video ini. Mulai dari hewan air tawar sampai air laut udah lumayan lengkap nih. Mulai dari ikan, mamalia akuatik, dan reptil-reptil juga akan gua gunakan di sini ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai membuat bangunan awal atau zoo entrance-nya terlebih dahulu ya. Gua akan mulai membuat layout kasarnya dulu nih untuk bentuk bangunannya. By the way di sini gue mainnya secara spontan aja ya. Jadi gue nggak menggunakan referensi secara khusus untuk bentuk bangunan atau layout dari kebun binatangnya ya. Jadi ya selama kepikiran sama gue ya gue akan buat gitu. Jadi jangan harap hasilnya bagus-bagus banget ya. Kita buat bertingkat untuk di bagian sini ya. Untuk bagian lantai 2-nya kayaknya akan gua buat untuk ruangan karastaknya aja nih.
Lanjut dengan buat area layanan publiknya dulu. Kita mulai dari pusat informasinya dulu ya guys ya. Kita akan buat ATM center di sini. Untuk toko souvenirnya di sini gue pakai yang default dari game-nya ya. Cuma gue hapus bagian dari atapnya supaya bangunannya itu bisa gue masukin ke area indoornya nanti ya. Oke, cukup bagus. Lanjut kita tambahin toko-toko makanan dan minuman di area sini juga. Kita rapihin pertokoannya biar lebih rapi.
Oke, begini dulu cukup kayaknya ya. Oke, sudah jadi bangunannya ya. Gua agak percepat nih videonya ya, soalnya kalau semuanya gua masukin nih nanti durasinya agak kelamaan. Akan gua ajak kalian untuk tur singkat mengelilingi bangunan awal ini ya. Oke, setelah masuk begini tampilannya. Langsung disuguhkan dengan bukaan yang luas ya di sini. BTW ini untuk tulang pausnya gue dapat dari blueprint di Steam Workshop ya guys ya. Kalian bisa langsung aja cek di Steam Workshop untuk download blueprintnya ya. Mungkin kalian ada yang bilang kalau di bagian ini terlalu rendah. Tapi untuk ukuran orang di game ini kayaknya sih masih cukup tinggi lah, nggak terlalu rendah gitu. Kita ke sini dulu. Ini dia bagian ATM centernya ya. Dan ada tempat duduk di sini. Dan entah ini apa, gue juga bingung ini gue buat apa di sini. Kurang lebih beginilah ya tampilan dari bagian lorongnya. Sudah ada toilet di sini. Untuk permesinannya akan tersembunyi seperti mesin air satu ini ya. Akses masuk ke kebun binatangnya gua pindah di ujung sini. Gua juga udah tambahin tumbuhan di bagian tengah sini nih, biar lebih bagus aja nih. Sama bagian sini juga gua tambahin tumbuhan lagi sih ntar. Tampilan atapnya begini ya kurang lebih. Di lantai atas sini banyak ruang-ruang khusus staff ya. Ada jendela besar juga di sisi-sini, biar bisa memantau pengunjung yang datang ke sini gitu loh ceritanya. Oke, gue demen sih sama tulang pausnya nih ya. Coba kita lihat tampilannya di malam hari ya. Oke, lampu-lampunya menyala semua. Area ruang informasinya juga udah lumayan tuh ya. Tuh lihat, buktinya dia nyengir di situ tuh ya. Sebenarnya untuk area di sini sih gue lebih kebingung sih nyari lampu yang cocok ya. Tapi karena nggak terlalu gelap banget sih ya, jadi gua biarin aja gitu kayak gini. Gua akan pakai bus ini sebagai tempat spawn pengunjungnya. Jadi biar bangunan default di awal game tadi bisa gua hapus. Dan biar seolah-olah itu pengunjungnya itu datang dari naik bus ke sini gitu loh.
Oke, bangunan awalnya udah gua hapus. Gue buat zebra cross juga di sini, biar makin realistis gitu. Oke, ini dia bus pembawa NPC-nya ya. Jadi nanti para pengunjungnya itu akan keluar dari bus itu dan langsung masuk ke gunung utama sini dulu. Karena kalau belum ada hewannya, para NPC-nya itu belum mau muncul, jadi langsung aja kita buat habitat untuk hewan pertama ya guys ya. Hewan yang paling cocok untuk hewan pembuka itu adalah menurut gue sih flamingo ya. Jadi kita akan buat dulu kandang flamingo sebagai awalan. Nah, sebagai pengganti beton atau pagar kayu, di sini buat pembatas kandangnya gue pakai rumput gajah dulu. Karena rumput ini kalau di game ini nih juga berfungsi sebagai pembatas habitat juga ya. Lanjut kita setting dulu warp zone dan merekrut staf pekerja untuk binatang ini dulu ya. Langsung aja kita beli dulu flamingonya. Oke, para stafnya langsung bergerak mengirim flamingonya. Ya, flamingonya udah masuk. Oke. Untuk area jelajahnya,
Yap, rumput gajahnya sangat kokoh sebagai pembatas. Sama gue beli ini juga deh nih, angsa Panada. Oke, ini dia pengunjungnya sudah mulai berdatangan. Sudah mulai rame ya di sini sama kegiatan pengunjungnya. Biar lebih rapi lagi, gue akan buat pembatas buat kandang flamingonya di sini ya. Biar pembatasnya itu nggak cuma rumput-rumput aja gitu. Oke, kalau gitu langsung aja gua akan buat layout dari bangunan untuk area akuarium di kebun binatang ini ya guys ya. Kita siapin dulu letak-letak akuariumnya. Gua tambahin restoran juga deh nih di sini. Restoran dengan area makan yang menghadap langsung ke kandang flamingo ya guys ya. Langsung aja kita mulai pembangunannya. Tapi sebentar, ada yang pengen gua pastiin dulu nih. Nah, sini sebentar Tuan. Oke. Untuk ketinggian akuariumnya berarti cukup segini aja ya. Kita siapkan dulu untuk akses masuk kipernya ke dalam akuarium ini.
Oke, begini sudah cukup. Jadi, nanti di dalamnya itu akan full kita isi dengan air ya. Kita lanjut lagi pembangunannya. Oke, bagian pintu masuknya sudah jadi. Kayaknya ada yang mau gue ubah sedikit nih di area sini. Jadi kayaknya gue akan buat aliran airnya tuh nyambung ke area di seberang sana ya. Dan nanti jalannya itu akan dihubungkan pakai kayak sejenis jembatan gitu lah. Begini aja apa ya?
Nanti aja deh gua urus lagi. Kita lanjut ke pembangunannya dulu ya. Gua buat satu kandang lagi deh di sini. Buat jadi kandang angsa nanti di sebelah sini bagus juga sih. Kita buat untuk area backstage-nya. Kita sesuaikan dulu ukurannya ya, biar anak kecil tetap bisa ngeliat ke akuariumnya nanti. Oke, segini cukup. Hei, tunggu dulu, jangan pergi dulu tuan. Kesini sebentar. Oke, sejauh ini masih begini ya hasilnya. Lanjut lagi, kita hias dulu bagian luar akuariumnya. Biar makin bagus, kita tumpuk kayu-kayu di sini. Biar menyerupai batang pohon gitu sebagai pembatas akuariumnya ya. Oke. Begini ya tampilan dari akuarium ya. Lanjut lagi, kita pasang plafonnya. Oke. Kembali sebentar tuan. Ketinggian plafon dan akuariumnya udah pas ya. Lanjut lagi, kita buat jalur khusus staffnya dulu.
Gua bakal pakai tulang paus ini lagi deh nih sebagai hiasan di sini. Kita buat seolah-olah dia menggantung di sini ya. Lanjut lagi, kita setting dulu akuarium pertama ya guys ya. Oke. Kurang lebih begini hasilnya ya. Kita tambahkan rem di sini biar ikannya bisa langsung nyemplung ke airnya ya. Untuk awalan kita akan coba pakai ikan diskus ini dulu ya. Kita beli dulu ikannya. Oke, ikannya lagi diantar. Dan ini dia ikan diskusnya ya. Oh, langsung pada berenang mereka. Kalau dari luar begini ya tampilan ikannya. Bagus juga sih. Kayaknya pencahayaannya agak kurang ya. Coba kita setting pencahayaannya dulu. Coba kita tes. Terang banget ini mah. Kita ganti dulu tipe lampunya dah.
Oke, agak mendingan ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu deh untuk video kali ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Kita akan lanjut lagi videonya di video selanjutnya.